balik lagi di YouTube channel gue Amerikata. Jangan lupa di subscribe, di like, terus di share linknya ke teman-teman kalian. Udah lama banget gue nggak bikin video. Jadi yang bikin gue akhir-akhir ini sibuk itu sebagai mama karena gue kayak banyak kegiatan gue sebagai mama yang menguras energi, menguras emosi. Terus gue ngurusin asuransi anak gue karena dia pindah sekolah, jadi banyak kegiatan baru. Terus ada beberapa kayak banyak temen-temen yang ulang tahun, terus kayak gue ikutin bantuin juga karena yang ulang tahun kemarin baru-baru ini tuh memang temen dekatnya El juga. Nah, ada cerita lucu yang mau gue ceritain tuh, ya sebenarnya orang-orang udah tahu sih kalau di sini kalau anak-anak, pokoknya kita itu semua manggil nama. Jadi kalau misalnya di sini itu kayak temennya El, kalau misalnya kita di Indonesia kan dipanggil tante kan, tante atau onti atau apalah itu, atau bibi segala macam. Nah, kalau di sini kayak temennya El, even misalnya itu bestinya dia tuh akan manggil lo nama. Jadi kayak yang lo bakal dia panggil nama sama anak kecil, tapi kayak ya udahlah. Di satu sisi ada positifnya, jadi lo ngerasa kayak ya udah, gue jadi kayak ngerasa muda, nggak dipanggil tante, nggak dipanggil ibu, nggak dipanggil segala macam. Tapi sebagai orang Indonesia ya kan, pasti kita kayak mikirin ini kalau dipikir-pikir kayak nggak sopan banget ya gitu kan, manggil oh my god. Terus kayak, tapi pada akhirnya lama kelamaan terbiasa. Kayak misalnya teman-temannya si El datang, terus dia akan bilang hi Novi, how are you, terus tiba-tiba suami gue tuh yang ngakak gitu loh, kayak dipanggil lama. Terus pada akhirnya ada temennya juga, temennya El yang cowok, temen cowok gitu. Nah datang, dan itu kan lumayan deket sama si El dan deket sama kita karena dia sering teman gue itu sering nitipin anaknya di sini. Nah jadi pas satu ketika suami gue lagi sholat, dia bilang dipanggil lah namanya, hey what are you doing, dipanggil nama. Terus dia habis sholat udah selesai assalamualaikum gitu, dia kayak kena batunya juga, dia akhirnya kena juga karena kan selama ini dia kalau misalnya ngobrol nih temennya El kalau datang itu nggak pernah ngomongin, nggak manggil nama. Terus pada akhirnya lama kelamaan dipanggil juga laki gue namanya. Jadi kayak itu yang bikin kita culture shock ya. Ya padahal sebenarnya kita juga udah tahu, kita di sini semua manggil nama, even kayak gue sama tetangga gue yang next door itu yang next door gue sini. Pada awalnya tuh gue kayak mau bingung manggilnya apa, karena kan awal-awalnya sih panggil mem, terus ya udah. Tapi kalau sekarang kalau udah ketemu gue kayak udah panggil nama aja, even dia 85 tahun. Nah di sini tuh kayak orang 85 tahun tuh masih kayak yang jalan terus nyetir. Ini tetangga gue masih kayak nyetir ke Philadelphia itu 5 jam dari sini, dan beliau itu masih nyetir. Jadi kayak ya mungkin karena orang senang jalan kaki, terus ditambah udaranya bersih juga di sini. Nah balik lagi ke kesibukan gue kemarin gue sempet ngurusin asuransi anak di sini. Jadi gue itu kalau anak-anak di sini kan diutamakan ya guys. Nah jadi kemarin itu gue sempet apply asuransi di sini, namanya asuransinya Husky. Nah anak gue dapet yang Husky A. Jadi kalau Husky A itu udah no cost share, jadi udah bener-bener semuanya free untuk dental, terus untuk pediatriknya, terus pokoknya semuanya deh. Kayak kemarin tetangga gue itu jadi sempet ada kecelakaan di
dia di rumahnya, terus kayak anaknya itu mau ngambil bingkai di atas, tiba-tiba bingkainya jatuh. Nah kakinya itu, ya ampun, gue juga dengarnya sampai ngilu. Dia jatuh bingkainya, terus kakinya sampai kayak apa sih namanya, tumitnya tuh kebelah gitu. Nah jadi terus langsung, jadi dia manggil 911 untuk emergency gitu. Itu tuh karena dia punya husky dia digratiskan, semuanya memang gratis 911-nya gratis, karena orang bilang di sini 911 kalau kalian punya asuransi tapi yang bukan dari government gitu tetap bayar, dan itu lumayan mahal. Jadi kayak itu sangat-sangat menolong, dan anak-anak di sini tuh pokoknya diutamain banget. Gue bersyukur banget dapat si husky ini, karena kalau enggak tuh kebayang satu kali ke dentist itu berapa. Terus kayak misalnya gue harus physical check up-nya L itu kan tiap tahun itu, wah gila banget. Dan yang bikin gue kesel itu sebenarnya kayak yang bikin gue kangen sama Indonesia itu, kita kalau misalnya mau ke rumah sakit terus kita sakit lah ya gitu, ya udah tinggal walk in aja kan, nggak usah yang kayak di sini tuh mesti lu bikin janji dulu. Kemarin tuh sempet kayak sakit pinggang sampai sembuh lagi, itu tuh nungguinnya aja hampir 2 bulan cuy. Gue kayak udah yang kayak pada akhirnya sembuh sendiri, kayak ya ampun jompo banget ya gue. Kayak ya Allah, sedih banget. Pokoknya segala sesuatu di sini itu lu harus bikin janji. Even lu misalnya ke bengkel pun itu lu harus bikin janji. Apapun, kayak misalnya lu mau ke salon nail apa tuh, lu tuh nggak bisa langsung jalan terus langsung ditanganin. Lu tuh mesti bikin janji segala macem. Itu sih yang kadang kalau kita di Indonesia terus kayak aduh gue bete aja kan ya, kayak bete gue mau ke mall mau nyalon, ya udah lu tinggal datang terus ya udah gitu kan, lu pasti langsung ditanganin. Tapi kalau di sini mungkin lu datang lu akan tetap dilayani, tapi kayak lu harus bikin janji untuk nextnya kira-kira yang kosong tuh kapan, karena biasanya mereka udah full book juga. Itu sih yang tapi BTW gue juga belum pernah ke salon di sini, cuma kadang gue sering mencari tahu, terus mereka bilang ya tetap harus bikin janji. Itu sih yang bikin gue males. Kadang kan kayak harus nyesuaiin kesibukan lo sama janji itu agak sedikit susah. Ditambah gue juga banyak kegiatan untuk anak kan, dan ya kegiatan mama lainnya, masak segala macam. Jadi kayak udah semuanya udah kayak bikin gue overwhelming. Terus nah next gue bakalan ke Boston guys. Jadi gue bakal share gimana caranya gue pergi ke Boston, terus gue bakal naik apa, terus gue bakal kemana aja di sana. Gue sekitar 3 hari Jumat, Sabtu, Minggu ya, 3 hari 2 malam di Boston. Tuh deh. Terus kayak kemarin jadi kemarin tuh gue sempet dapat juga kemungkinan ya, insya Allah bulan Mei gue akan ke Orlando, ke Florida. Gue mau ke Disney World. Jadi kemarin tuh ada temen gue yang dari Rusia, dari Moskow. Dia kan sekolah juga deket sini. Nah itu tuh dia memang baik banget, udah kayak keluarga. Tiba-tiba dia bilang dia beliin tiket buat kita sekeluarga untuk ke Disney World. Ya ampun, gue udah excited banget. Pokoknya gak sabar. Tapi tiket ke sono juga mahal, tiket pesawat, terus kayak belum biaya-biaya yang lainnya segala macam. Jadi kayak gue harus
mengencangkan ikat pinggang untuk ngumpulin duit dulu biar bisa ya seenggaknya di sana ya jajan-jajan lah ya. Terus kayak ya udah kalau misalnya gue mau ngapain lagi kan bisa tuh. Terus kayak gue banyak banget sih rencana di sini, cuma memang bener-bener harus nabung banget. Makanya guys, bantuin dong di subscribe biar cepet monet. Terus ya gitulah. Nah, apalagi ya yang mau kita bahas? Pokoknya guys, yang kalian pengen tahu kira-kira kalau misalnya di US itu kehidupannya kayak apa aja sih, kalian bisa komen di kolom komentar, oke? Terus kalian bisa tanya, nanti gue jawab lewat video-video yang akan tayang selanjutnya. Nah, ngomongin soal Boston, pastinya gue bakal ke Harvard, terus gue bakal ke MIT, terus kemana lagi ya? Gue mau ke Little Italy-nya, terus yang terkenal banget di sana katanya Cafe Vittori, terus sama apa lagi sih, si Freedom Trail itu. Jadi ya udah, nanti tinggal kita lihat apa aja yang ada di Boston. Guys, jangan lupa di subscribe, terus di like, di share linknya ke teman-teman kalian, oke? Nah, apalagi, pokoknya guys, yang kalian mau tahu, kalian komen aja di kolom komentar, nanti akan gue jawab lewat video. Terus banyak teman-teman gue yang bakalan balik ke Indonesia selama Ramadan sampai ke bulan puasa. Jadi gue kayak, ya ampun, gue sebenarnya kayak merencanakan pengen pulang banget ke Indonesia. Kayak gue pengen melakukan banyak hal yang kayak gue nggak bisa lakuin di sini. Maksudnya belum bisa gue lakuin di sini karena satu, perhitungan lama, bikin janjinya lama, terus kayak bikin janjinya lama, mahal, terus kayak hasilnya juga mungkin nggak terlalu memuaskan. Kayak temen gue kemarin potong rambut, terus dia bilang dia bayar $90 untuk potong rambut, $90, dan hasilnya kayak nggak banget. Jadi menurut gue kayak tapi tiket ke Indonesia juga lumayan mahal. Jadi tiket Indonesia yang terakhir gue cek itu 1.400 kalau dari sini. Jadi gue masih kayak kalau misalnya gue balik ke Indonesia, kenapa uangnya nggak gue pakai liburan yang masih di sini aja dulu. Jadi kayak gue sempetin waktu untuk keliling, atau mungkin memang kalau misalnya nggak sempet ya udah gue bisa tabung kan uangnya. Nah, menurut kalian guys, investasi apa sih yang cocok buat tabungan kita di masa depan nih? Komen di bawah. Gue masih belum tahu, jadi gue kayak nabung biasa aja. Paling ikut asuransi pendidikan anak, itu sih yang paling penting, karena gila tuh kalau ngomongin pendidikan itu biayanya terus naik. Nah, untuk pendidikan di sini tuh kalau misalnya kalian kuliah juga kayak ada loannya gitu loh, jadi kalian bisa pinjem uang ke pemerintah. Nah, setelah kalian udah kerja, kalian bisa cicil deh itu. Cuma masalahnya kuliah di sini juga mahal banget. Bahkan temen gue yang udah lulus 12 tahun pun dia masih nyicil biaya kuliahnya. Jadi kayak
Nah, yang sebenarnya pengen gue lakuin kalau gue pulang ke Indonesia itu adalah gue pengen nyalon. Satu, pengen nyalon banget kayak kalau, terus gue pengen massage, terus gue pengen diurut lah ya, pokoknya udah luluran cenah cak urang mah gitu ya. Gue pengen luluran segala macem, dari pokoknya melakukan treatment yang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya gue di sini nggak mungkin kayak bayar mahal banget, terus belum tipsnya yang mesti gue bayar kan, jadi kayak cuma terus sama gue pengen banget kayak, karena kesehatan tuh emang mahal banget sih sebenarnya, kayak kita mesti jaga banget di sini, entah dimanapun kita akan harus tetap jaga kesehatan kan. Cuma yang gue bener-bener rasain di sini tuh emang kesehatan tuh bener-bener banget, kayak gue mau bersihin gigi aja itu gue mesti nunggu harus 2 bulan. Jadi gue kayak, mungkin kalau gue pulang ke Indonesia, list gue adalah gue mau ke dokter gigi, gue mau ke dokter umum, pokoknya gue mau semua hal tentang kesehatan gue mau ke dokter deh. Terus apalagi namanya, salon. Terus kayak gue juga pengen makan makanan Indonesia, cuma karena gue mungkin udah beradaptasi di sini, kadang gue suka makanan pedas, tapi kalau gue makan terlalu banyak pedas, gue bisa lebih sering ke belakang gitu loh guys. Jadi kayak ya udah mungkin diare lah ya. Kayak perutnya udah nggak bisa yang terlalu pedes banget, padahal gue tuh pengen banget makan seblak, tapi kayak waktu itu tuh perut gue udah nggak bisa nerima pas gue lagi makan apa ya waktu itu, kalau nggak salah gue bikin ayam penyet gitu, terus itu terlalu pedes, akhirnya tuh gue bener-bener perut gue tuh bener-bener kayak kembung banget, tuh sakit banget. Terus pada akhirnya nggak juga diare, tapi kayak itu kayak gue, jadi sekarang gue kayak makan yang biasanya di Indonesia tuh makan makanan pedes banget guys, itu sekarang tuh bener-bener kayak gue kayaknya udah gak kuat. Gue apa mungkin karena gue semakin tua semakin jompo, jadi kayak ya udahlah. Oke guys, pokoknya intinya itu aja. Udah cukup gue ngoceh-ngoceh di sini, menyapa kalian setelah sekian lama gue nggak bikin video. Ikutin video gue selanjutnya, video gue bakal ke Boston. Jadi guys, jangan lupa di subscribe, terus di like, di share linknya ke teman-teman kalian, dan ikutin terus Amerika Tah. Makasih dukungannya semuanya. Oke. Assalamualaikum, thank you, bye.